Jadi kalau ada orang bilang aku pakai minyak ini bisa hilangin gimbalnya, itu bullshit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opel of Cat Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama Timmy, si kucing oranye barbak. Tapi ini lebih ke coklat sih ya. Dan si Timmy ini dia lagi gimbalan bulunya. Jadi ini gimbalan satu badan nih. Ini udah gimbal satu badannya. Udah numpuk bulunya. Ini marah kalau kita pegang karena bulunya ketarik. Nah, langsung marah dia karena bulunya ketarik. Gimbal itu cukup sakit. Ini gimbal juga nih. Nah, ini untung nggak ketarik gimbalnya. Oh. Ini gimbal. Banyak sih gimbalnya, hampir satu badan. Ya, jadi karena gimbalnya satu badan, sekarang kita mau cukur si Timinya. Mau di line cut. Oke, semoga Timinya baik. Jadi tanpa di anestesi. Ini gimbal. Tapi ini paling besar nih gimbalnya. Udah lengket ke kulitnya gimbalnya. Wow, kasihan. Oh my god. Oke, sekarang kita cukur dulu si Timinya. Wah, jadi kita akan line cut dia tanpa menggunakan anestesi, oke? Semoga dia nggak takut. Nah, ini gimbal. Ini gumpalan bulu, cuman ini yang kecilnya. Ini memang nggak bisa kita nggak bisa disisir lagi kalau gimbal kayak gini. Ini harus dicukur ataupun dipotong. Kalau memang nggak banyak, nggak satu badan, cukup dipotong aja sih bagian gimbalnya. Ini gimbal ini terjadi karena kucingnya jarang disisir, jarang di grooming, sehingga bulunya lengket dan terjadi gumpalan di bulu. Ini cukup sakit untuk si kucingnya. Kalau gimbal sangat-sangat sakit, ketarik gitu. Kebayang kalau teman-teman rambutnya diikat tapi dengan kencang selama 1 hari aja, itu mungkin akan sakit kali. Bahkan kepala teman-teman juga akan ikut denyut-denyut. Oke, kita lanjut potong di gimbalnya aja dulu. Timmy. Nah, ini gimbalnya. Timmy. Ya. Biar sembuh, biar nggak sakit lagi. Jadi ini kita potong gimbalnya di yang kecil-kecil aja dulu. Karena kalau langsung kita potong ke yang besar, dia langsung marah karena kesakitan. Oke. Kucingnya terlalu marah. Timmy. Yuk. Kayaknya harus dianestesi. Ya, kayaknya harus dianestesi. Dia marah kali. Tapi coba kita potong dulu tanpa anestesi. Oke, jadi saya potong terus satu badannya. Ini kita usahakan tanpa anestesi. Sebenarnya kucingnya baik, cuma karena gimbalnya yang sakit, sehingga membuat dia marah dan agresif.
Ini karena gimbalan, jadi harus kita potong semuanya. Karena gimbalnya udah banyak, jadi harus kita potong semua. Ini bagian paling besar nih gimbalnya. Jadi ini kita potong gimbalnya di yang kecil-kecil aja dulu, karena kalau langsung kita potong ke yang besar, dia langsung marah karena kesakitan. Oke. Kucingnya terlalu marah. Timmy. Yo. Kayaknya harus dianestesi. Ya, kayaknya harus dianestesi. Dia marah kali. Tapi coba kita potong dulu tanpa anestesi. Oke, jadi saya potong terus satu badannya. Ini kita usahakan tanpa anestesi. Sebenarnya kucingnya baik, cuma karena gimbalnya yang sakit, sehingga membuat dia marah dan agresif. Ini karena gimbalan, jadi harus kita potong semuanya. Karena gimbalnya udah banyak, jadi harus kita potong semua. Ini bagian paling besar nih gimbalnya. Yona, icok plastik apa? Udah nyaman karena gimbal-gimbalnya udah potong. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimbalnya yang paling besar. Ini tisu. Nah, ini gimbalnya udah lengket sama kulit ya. Dia marah kali ini. Ini satu tumpuk gimbalnya. Ini karena nggak disisir sih. Jadi kita potong dulu gimbalnya dari arah sini aja ya. Lengket kali ya. Oke. Ini Oke, kita lanjut lagi. Kucingnya marah. Sayangnya. Karena memang cukup sakit sih bagi si kucingnya kan. Karena gimbalan. Ini baru bagian belakang, jadi kita khawatir nanti di bagian ketiaknya lebih susah. Untuk menghindari apa ya, kecelakaan kerja si yang kerja, kecelakaan si kucingnya nanti bisa
bisa termakan area-area yang nggak kita inginkan, bisa luka nanti si kucingnya kalau nggak kita kalau kita paksain dia ngelawan. Kalau dia aman tanpa kita anestesi, kita usahakan oke. Segini gimbalnya yang memang udah nggak bisa kita, ya nggak mungkin bisa disisir lagi. Memang gimbalnya besar kali kayak gini. Ini merah-merah nih di badannya. Oh, ini udah berjamur di bagian gimbalnya. Udah berjamur, udah sakit karena sakit ketarik gitu ya. Nah, dia marah kali. Oke. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ow. Ya. Udah. Kalau kucingnya terlalu ngelawan, nanti harus kita anestesi. Timmy. Oke, daripada kayaknya bagus kita anestesi aja ya. Oke. Ini ku ganti udah kan. Oke, ini dia gimbalnya. Ini gimbal yang masih kecil-kecil. Ini gimbal kecil-kecil. Jadi gimbal ini, gumpalan bulu ini nggak bisa kita buka lagi. Bisa kita buka, tapi dia kayak tersobek gitu. Bukan bisa kita lepaskan untuk jadi semula, nggak bisa. Jadi memang harus dipotong. Kemudian untuk gimbal ini dimandiin pun nggak akan berubah. Kalau dimandiin nggak akan bisa membuat bulunya kembali lagi, bisa nyembuhin dari gimbal. Memang harus dipotong. Kalau nggak dipotong, nanti gimbal yang kecil seperti ini bisa besar seperti ini. Karena kenapa? Dari kecil bulu-bulu yang lain yang belum ngikut ke gimbalannya, ke gumpalannya, jadi bisa ngikut. Jadi makin hari makin besar, makin parah gimbalnya, makin parah seperti ini. Jadi kalau ada orang bilang aku pakai minyak ini bisa hilangin gimbalnya, itu bullshit semua. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Karena gimbal ini memang harus dipotong, nggak bisa disisir. Disisir ini aja kucingnya udah kesakitan, gimbalan kayak gini mau disisir lagi, mampus, digigit sama kucingnya. Jadi ini nggak bisa diapain, memang harus dicukur. Karena nih banyak gimbalnya, kan nggak mungkin botak di bagian punggungnya aja sama bagian sompel-sompel di badannya. Jadi harus dipotong semua, bukan dipotong semua, bentukin apa, di lion cut gitu. Kalau yang ini si Timmy mau kita lion cut. Cuma ini dia lagi proses anestesi, lagi tunggu sempoyongan. Kalau udah sempoyongan baru bisa kita lanjut lagi untuk nyukur. Karena nanti kalau nggak kita anestesi, kasihan si kucingnya juga, prosesnya terlalu lama, dia mengeluarkan tenaga yang cukup banyak. Nanti kita pun yang cukur itu bisa pecah nih tangan, digigit sama si kucingnya. Karena nanti paling susah di bagian bawah perutnya gitu. Oke, kita tunggu si Timmy pingsan dulu. Oke, sekarang kita lanjut cukur. Ini si Timmy udah siap kita anestesi. Jadi dia udah tertidur. Ini udah lumayan mudah. Kalau tadi kan ngelawan kali dia.
Tebal kali bulunya, cukuran aja susah makannya. Oke, jadi ini kucingnya di lion cut. Yang kita sisain nanti bagian kepala, bagian kaki, sama di ujung ekor aja. Jadi kayak singa gitu ya. Kita sisain sedikit aja di bagian ujung ekor. Yang lainnya kita cukur. Untuk lion cut ini kita sisain bagian kakinya, batasnya di bagian lipatan kakinya ya. Kita balik dulu biar cepet. Nah ini nih, ini luka bekas tali pusar kucing. Semua kucing pasti punya luka di bagian perutnya, bekas luka. Ini bekas pusarnya, ini pusarnya kucing. Buat teman-teman yang nggak mau kucingnya gimbalan seperti ini, itu rutin disisir kucingnya. Ini bukan masalah bulunya akan jelek nanti kalau nggak disisir, kalau gimbalan bulunya jelek, bukan itu sih masalahnya. Masalahnya kucingnya sakit nih. Kalau gimbalan kucingnya sakit karena bulunya ketarik. Nanti lihat si Timmy siap dicukur, udah sadar. Lucu kali nanti, mirip-mirip singa nanti. Jadi Timmy ini udah lumayan tua umurnya. Ini umurnya ya sekitar 55 tahun lah. Ya 5 tahun. Ini kebetulan pemiliknya ngadopsi sama kita di 2016. Aduh, berat kali dia, gemuk kali. Dia ini gemuk karena udah di steril, udah diangkat testisnya. Jadi ini bukan kucing saya ya. Ini kucing customer saya. Saya hanya bantu nyukur. Nah, kalau nggak dianestesi, di sini bagian yang paling susah nih. Kucingnya akan ngelawan kali di bagian ketiaknya kalau nggak dianestesi. Kemakan daging si kucingnya, jadi kucingnya udah luka, tambah marah lagi, tambah susah lagi. Jadi kalau dianestesi kucingnya aman.
karena anestesi ini kan tidur sebentar, nanti bangun lagi dia, normal kembali dia. Nah, untuk bagian tangannya itu kita sisain pas di ini, di lipatan tangan. Ini kan lipatan tangan, ini lipatan tangan, kita ambil di tengah, kita sisain setengah ke bawah untuk kaos kakinya. Oke, kita lanjut sebelah kanan. Oke, apa cukur kucing itu harus dianestesi? Sebenarnya enggak juga, karena saya sering juga cukur kucing tanpa anestesi. Cukur kucing tanpa anestesi, teman-teman bisa lihat video-video yang waktu saya cukur kucing tanpa anestesi. Ini kebetulan si Timmy, teman-teman lihat sendiri tadi, dia agresif kali, sehingga harus dianestesi. Dianestesi untuk kebaikan dia juga kok. Nah, untuk bulu lion cut di bagian leher itu tergantung keinginan teman-teman. Terkadang ada yang simpan memang kayak singa dibuletin. Kalau ini kayaknya harus kita sisain di bagian kepala aja. Nah, karena ini bulunya udah kosong, jadi kita sisain bagian kepala aja. Nah. Sekarang tinggal kita balik. Berat kali pun si Timmy-nya gendut, gembrot. Berat, lumayan agak berat. Oke, ini udah siap kita cukur semua. Hanya butuh kita rapikan aja sih di bagian yang belum tercukur dan bagian yang masih panjang bulunya. Udah tercukur semua, ini kita sisain di bagian telapak, bagian kaki depan dan juga bagian kaki belakang. Tinggal kita rapiin aja supaya rapi. Dan buat teman-teman yang enggak mau kucingnya gimbalan, yang enggak mau kucingnya kayak gini gumpalan bulunya, itu rutin disisir aja. Dengan rutin disisir, nggak akan bulu kucing kamu itu gimbal ataupun gumpal bulunya gitu ya. Mencegah lebih bagus daripada mengobati sih. Mencegah dalam arti kita sisir tiap hari, itu pencegahan supaya tidak terjadi gimbal. Nah, kalau ini udah mengobati. Ini mengobati dalam arti menghilangkan gimbal yang ada di bulu kucingnya. Nah, begitu. Jangan disia-siain kucingnya, kasihan. Ini si Timmy ini ownernya keluar daerah, satu keluarga keluar daerah. Jadi yang handle kucingnya di rumah itu orang kerja yang handle kucingnya di rumah. Orang kerja mungkin nggak terlalu paham dengan kucing, jadi cuma tahu kasih makan, kasih minum aja, nggak tahu sisir, nggak tahu perkembangannya gimana gitu. Oke, saya lanjut untuk rapiin dulu bulu si Timmy-nya supaya benar-benar rapi dan bersih ya. Ini dia Timmy yang udah siap kita lion cut. Nah, masih si kakek masih sepoyongan. Jadi ini kita tunggu sadar baru dimandiin. Nanti siap dimandiin akan saya paparkan ya. Oke.
Ini dia si Timmy yang udah siap dimandiin, udah siap disyukur. Tapi ini dia masih belum sepenuhnya sadar. Nah kan masih marah-marah ya. Nah, marah. Emang kucing oren yang ada oren-orennya pasti barbar ya. Tapi enggak juga kok. Banyak kucing yang oren nggak barbar. Timmy sebenarnya baik, cuma karena dia marah kali tadi waktu di anestesi ya. Dan ini ekornya kayak kuas, ujungnya sedikit kayak ekor kuda ya, kayak ekor singa. Singa kan kayak gini juga ekornya. Nah, jorok. Nah, kayak ekor singa, kayak wajah singa. Nah, ini dia, ini namanya lion cat. Oke, semoga Timmy selalu dalam keadaan sehat, semoga Timmy sayang. Semoga Timmy dalam keadaan sehat dan semoga Timmy enggak gimbalan lagi dan nanti bulunya yang tumbuh lebih cantik lagi. Oke, kita udah siap lion cut si Timmy. Buat teman-teman yang nonton, semoga kucing teman-teman itu sering disisir supaya nggak gimbalan gitu. Kalau memang jarang ada waktu untuk sisir kucing, jangan pilih kucing yang long hair, tapi pilih kucing yang short hair atau yang hairless. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jika bermanfaat, share ke teman-teman kamu. Dan jika belum subscribe dulu channel Opel of Cat Channel, karena di sini kita akan membahas sepenuhnya tentang dunia perkucingan. Oke, see you, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.